ARS sebut ada oknum takut jika banjir Sumatera ditetapkan jadi bencana nasional. Ini penyebabnya. Ini kenapa sih Pak Prabowo, Bang Rocky berat sekali untuk menetapkan status bencana nasional? Ya kalau dia ringan itu semua mesti dibongkar. Kenapa berat? Ya kalau dibongkar semua menterinya kena kasus kan. Kalau jadi bencana nasional kita mesti hitung dari A sampai Z itu kan. Problem. Jadi kita harusnya jangan tetapkan bencana nasional hanya di Sumatera ya. Di pemerintah pusat kita tetapkan bencana nasional. Evaluasi secara nasional juga kebijakan apa yang menyebabkan itu. Separuh menterinya mesti dipecat kan. Kenapa sampai hari ini Presiden Prabowo tidak menetapkan banjir yang menimpa tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional sampai detik ini? Kenapa? Karena kalau mereka tetapkan sebagai bencana nasional dan kemudian bantuan internasional masuk, para jurnalis internasional masuk sebagainya, maka akan terbongkar skandal kebijakan yang terjadi di negeri ini. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa di dalam menghancurkan merusak hutan, kemudian merusak ekosistem yang ada di sana, itu akan terbongkar semuanya Pak sekalian. Makanya kenapa Prabowo tidak menetapkan bencana nasional di Aceh? Karena dia tahu kalau ditetapkan bencana nasional akan masuk itu relawan-relawan asing ke Indonesia dan akan terbongkar nanti apa sebenarnya yang terjadi di Sumatera. Pak Presiden panggil deh para orang dekat. Bagaimana Aceh? Udah beres Pak. Bagaimana tenda-tenda? Rapi Pak. Bagaimana makanan-makanan? Udah tertanggulangi Pak. Bagaimana listrik? Udah nyala semua Pak. Bagaimana jembatan-jembatan yang rubuh? Udah beres, udah nyambung. Emang udah bong pisang dari nyambungnya. Ya pokoknya laporan yang penting Bapak Presiden senang. Oh begitu, coba Presiden tanya. Jadi kalau begitu apa perlu dikatakan bencana nasional? Nggak usah Pak, nggak usah. Itu urusan kita lah. Kita kan cinta Bapak, kita bela Bapak, kita yang beresin. Luar biasa sudah. Makanya Presiden sampai sekarang nggak mau menyatakan bencana nasional. Nah kalau ada yang tanya, Habib, kenapa ada oknum-oknum yang takut kalau di sana dijadikan bencana nasional? Kenapa takut saudara? Karena kalau jadi bencana nasional, gelombang bantuan dari luar negeri datang. Bukan bantuannya yang mereka takut. Kalau sudah dibuka, jurnalis-jurnalis internasional akan datang semua sudah. Peneliti-peneliti seluruh dunia akan datang saudara. Di samping mereka membawa jutaan ton bantuan, mereka juga membawa peneliti-peneliti, penyidik, pemeriksa, jurnalis, saudara. Mereka mencari kenapa ini hancur begini. Oh, ini karena banjir. Kenapa bisa banjir? Oh, karena hutannya gundul. Kenapa gundul? Oh, karena ada program ini dan program itu. Siapa yang buat program? Dan oh, yang buat programnya pemerintah. Siapa yang tanda tangannya? Oh, ini yang ngerjain adalah perusahaan. Apa nama perusahaannya? Siapa pemilik perusahaan? Nah, terus dari mana tuh dia punya izin? Siapa nanda tangan izinnya? Dibongkar semua, saudara. Jadi banyak yang takut kalau itu semua dibongkar. Mereka semua masuk penjara. Jadi rakusnya mereka, serakahnya mereka, bahkan jahat sudah mereka rakus, sudah mereka serakah. Saudara, banyak rakyat jadi korban. Begitu membantu, saudara, mereka pura-pura jadi korban juga. Kurang ajar, belajar. Orang yang tahu diri, saudara, orang yang tahu diri, saudara, orang yang tahu diri, oh saya salah, ini penyebabnya saya menggundulkan hutan. Dia tahu diri, dia turun, dia bantu, saudara. Bukan malah dia mencoba melarikan diri, mencoba menutup diri, mencoba menutup pintu investigasi, bahkan ngebohong kepada Presiden. Ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu
saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Sulitnya memahami jalan pikiran Presiden Prabowo. Pernyataan beliau yang menyatakan bahwa bencana Aceh Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena hanya terjadi di 3 provinsi dari 38 provinsi, ini menunjukkan kekeliruan mendasar dalam memahami esensi kebijakan kebencanaan. Penetapan bencana nasional bukan pendekatan statistik. Ia bukan soal persentase wilayah, bukan soal mayoritas atau minoritas provinsi. Penetapan bencana nasional ditentukan oleh kapasitas daerah. Apakah pemerintah daerah mampu atau tidak menangani kondisi darurat? Apakah sumber daya lokal cukup? Apakah korban jiwa, kerusakan, dan dampak sosial melampaui kemampuan daerah atau tidak? Penggunaan statistik pada bencana yang menyebabkan rakyat kehilangan rumah, pencarian, bahkan nyawa, itu pendekatan yang tidak manusiawi dan tidak tepat secara kebijakan publik. Negara nggak lemah, problemnya kan ini nggak akan bisa berjalan karena konflik kepentingannya yang besar. Kalimat yang bagus. Apalagi kabinet awal Prabowo kemarin 34% kan datang dari afiliasi bisnis, Bang. Di DPR sana sekarang 63% posisinya datang dari latar belakang pebisnis. Bagaimana ceritanya orang yang datang dari latar belakang pebisnis, mereka yang memproduksi aturan, mereka yang pemain lapangannya. Ya Prabowo terkunci jadinya. Bang Prabowo sendiri juga punya perusahaan kan, Bang? Ya. Nah, Prabowo belum selesai bahkan dengan dirinya sendiri, menurutku. Tapi menurut Prof, apa sih yang membuat pemerintah tidak menetapkan status itu? Wah, itu kalau itu lebih kepada ini, lebih kepada apa, 2 hal, Mbak, kalau yang mau dilihat. Pertama, dari sisi aturannya sendiri. Kalau aturan itu kan sebenarnya hanya pedoman ya. Itu kalau kita orang hukum progresif itu mengatakan aturan itu ya, dalam kondisi itu yang penting adalah menyelamatkannya itu, bukan masalah pengaturannya. Tapi sebagian kita begini aturan berlindung di balik aturan. Jadi mereka nggak mau karena aturannya alasan nanti kan saya melanggar ini bla bla. Yang kedua, sebenarnya lebih kepada ini, Mbak, ketidaksiapan perangkat. Jadi perangkat itu kepala daerah ini siap nggak kalau dijadikan nasional? Karena mereka siap harus masuk penjara, siap harus diaudit, siap harus dipertanggungjawabkan semua anggaran yang digelontor. Karena begitu jadi bencana nasional, seluruh APBN dikonsentrasikan ke sana. Memang itu cepat nanti, tapi persoalannya siapa ini apa namanya dari gubernur, bupati, wali kota semuanya pada menanggung itu semua. Malah duitnya belum lagi nanti pembantu presiden pada siap belum? Karena itu kan ada reshuffle, ada ini masyarakat nanti ada keuntungan lebih. Daerah kan menganggapan begini, oh kalau begitu nanti semua kesalahan bisa dilempar ke pusat semua. Daerah nggak bentuk apa. Bukan seperti itu, justru Anda mengalami situasi yang berat lagi, akan berhadapan konsekuensi hukum apa yang terjadi kemudian dia harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang ada dikeluarkan selama dari mulai pra kejadian sampai ke pasca. Itu yang berat, siapa mau nggak akan mau. Auditnya itu sangat besar-besaran dilakukan. Besar-besaran dilakukan dan seluruh TNI Polri bisa masuk semua. Viral beredar potongan video ceramah Habib Rizik Syihab HRS membahas soal bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia pun mengkritisi mengapa Presiden Prabowo Subianto tak juga menetapkan bencana di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Menurut HRS, dirinya sebenarnya yakin dan berprasangka baik terhadap Prabowo, bahwa sang presiden memiliki perhatian besar terhadap bencana di Aceh dan Sumatera. Ia pun yakin, Prabowo sebenarnya setuju bahwa banjir di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional, namun ada pembisik di sekitar istana yang memengaruhi presiden agar jangan sampai menetapkan status bencana nasional. Tapi kenapa kok Prabowo sampai saat ini nggak mau menyatakan sebagai bencana nasional?
Di sini si Suzon kepada orang-orang yang memberikan bisikan atau laporan asal Bapak senang, kata HRS dalam ceramahnya yang dikutip Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. HRS menyebut para pembisik Prabowo ini sebagai oknum yang takut jika Prabowo sampai menetapkan bencana nasional. Pasalnya, jika Prabowo menetapkan bencana nasional, maka gelombang bantuan dari luar negeri akan datang. Bukan bantuannya yang mereka takut, kalau sudah dibuka, jurnalis-jurnalis internasional akan datang, peneliti-peneliti seluruh dunia akan datang. Di samping mereka membawa jutaan ton bantuan, mereka juga membawa peneliti-peneliti, penyidik, pemeriksa. Mereka mencari kenapa ini hancur begini. Oh ini karena banjir. Kenapa bisa banjir? Oh karena hutannya gundul. Kenapa gundul? Oh karena ada program ini dan program itu. Siapa yang buat program? Oh yang buat program pemerintah. Siapa yang tanda tangan? Oh ini yang ngerjain perusahaan. Apa nama perusahaan? Siapa pemilik perusahaan? Terus dari mana dia punya izin? Siapa yang tanda tangan izin? Dibongkar semua. Jadi banyak yang takut kalau itu dibongkar semua masuk penjara, kata HRS. HRS pun mengisahkan beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, contohnya bencana tsunami di Nusa Tenggara Timur NTT pada 1992 dan tsunami Aceh 2004 di mana keduanya ditetapkan oleh Presiden pada masanya sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional, kata HRS, membuat penanganan pasca bencana menjadi cepat dan Indonesia banyak mendapat bantuan dari luar negeri. Jadi ini para menteri ngomongnya seenak-enaknya. Saya yakin insya Allah husnuzon saya baik dan benar. Saya berhusnuzon Bapak Presiden itu punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan ada pembisik-pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi Presiden supaya jangan dinyatakan sebagai bencana nasional, kata HRS.